Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hikmah dan kurnianya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada program pada pagi hari ini. Salam berikan salam tidak pula kita lupa hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk perkuliahan hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai praktek menggambar gradiasi warna berbagai bentuk benda dengan dosen pengampu yaitu Bu Mutia Afnida MPD. Anggota kelompok 2 terdiri dari Nabila Putri Azura dengan NIM 2202097, Rahma Fadila dengan NIM 2202104, Rizka Novia dengan NIM 2202161, Hilmi Musyaranul Iman dengan NIM 2202020, dan saya sendiri yaitu Wanda Agustin dengan NIM 2202179. Pengertian menggambar gradasi warna. Menggambar merupakan salah satu media ekspresi visual yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama bagi anak usia dini. Salah satu teknik dalam menggambar yang memiliki nilai estetika tinggi dan membantu pengembangan keterampilan visual adalah teknik gradasi warna. Menurut Arsyad 2011, gradasi warna adalah transisi perubahan warna dari satu tingkat terang ke tingkat gelap atau dari satu warna ke warna lainnya secara bertahap dan terencana yang dapat menciptakan efek visual tertentu seperti kedalaman, volume, dan cahaya dalam gambar. Teknik ini sangat efektif untuk menciptakan ilusi ruang dan pencahayaan dalam karya seni dua dimensi. Sementara itu, Dewi 2020 dalam bukunya tentang pembelajaran seni di PAUD menjelaskan bahwa gradasi warna tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika, tetapi juga sangat bermanfaat dalam pengembangan persepsi visual dan kepekaan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Anak akan belajar mengenal perbedaan tentang terang dan gelap, jauh dan dekat, serta lembut dan kuat hanya melalui pengalaman menggambar gradasi. Dengan demikian, menggambar gradasi warna dapat diartikan sebagai aktivitas menggambar yang menitik beratkan pada perubahan warna yang bertahap dan menyatu untuk menciptakan kesan visual yang menarik dan dinamis. Teknik ini bukan hanya penting dalam pembelajaran seni rupa, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran lintas aspek bagi anak usia dini, seperti aspek kognitif, motorik, estetika, hingga emosional. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tujuan menggambar gradasi warna. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan persepsi visual. Adalah gradasi warna untuk melatih anak atau peserta didik dalam mengamati dan memahami perbedaan intensitas warna ketika diminta mewarnai satu bidang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan menggambar gradasi warna. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan persepsi visual. Untuk melatih anak atau peserta didik dalam mengamati dan memahami perbedaan intensitas warna. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan motorik halus anak. Menggambar dan teknik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak, menyatakan bahwa setiap anak bermain dengan warna, menggosok, menekan, atau melapisi warna. Mereka sedang memperkuat otot-otot kecil, tangan, dan jari-jari yang berperan
penting dalam aktivitas tulis-menulis. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas. Tujuannya itu mendorong anak untuk berpikir kreatif dalam memadukan warna agar menghasilkan efek visual yang sesuai dengan ide mereka. Yang keempat itu menanamkan nilai estetika sejak dini. Tujuan menggambar gradasi warna juga berkaitan dengan membentuk nilai estetika, yaitu kepekaan terhadap keindahan. Yang kelima yaitu melatih kesabaran, ketekunan, dan fokus. Tujuannya itu menggambar gradasi adalah membentuk karakter anak yang teliti, sabar, mampu menyelesaikan tugas sampai selesai. Yang keenam yaitu menjadi terapi dan regulasi emosi. Teknik gradasi warna sering digunakan untuk membantu anak atau individu mengelola emosi. Warna memiliki kekuatan psikologis mengolah warna secara bertahap dan menciptakan ketenangan, membantu mengekspresikan perasaan serta meredakan ketegangan. Yang terakhir yaitu menunjang pembelajaran tematik atau interdisipliner. Melalui aktivitas tersebut, anak tidak hanya belajar seni, tetapi juga tentang fenomena alam, cahaya, dan warna dalam ilmu pengetahuan dasar. Ini memperhatikan bahwa tujuan gradasi tidak semata-mata artistik, tetapi juga edukatif dan interdisipliner. Baiklah, itu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai manfaat menggambar gradasi warna. Yang pertama, meningkatkan dimensi visual. Gradasi warna menciptakan ilusi ke dalam volume pada objek dua dimensi, membuat gambar tampak lebih realistis atau nyata. Dan kedua, mengembangkan kemampuan observasi. Proses menggambar gradasi warna melatih seniman untuk lebih peka terhadap perubahan warna dan intensitas cahaya pada objek. Dan ketiga, meningkatkan keterampilan teknik menguasai. Teknik gradasi membutuhkan 5 kontrol tangan dan alat yang baik, yang meningkatkan kemampuan teknik secara keseluruhan. Dan keempat, memperkaya ekspresi artistik. Gradasi warna memungkinkan seniman mengekspresikan suasana, emosi, dan konsep yang lebih kompleks dalam karya mereka. Langkah praktik menggambar gradasi warna berbagai bentuk benda. Yang pertama yaitu persiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada kertas gambar dengan tekstur yang sesuai, pensil warna atau cat air atau cat akrilik, dan media lainnya. Yang kedua yaitu pensil untuk sketsa awal. Yang ketiga penghapus, palet untuk mencampurkan warna jika menggunakan cat, air dan kuas untuk media basah. Dan yang kedua yaitu pembuatan sketsa dasar. Memulai dengan sketsa yang ringan menggunakan pensil, tentukan arah sumber cahaya, tandai area terang atau highlight, dan bayangan atau shadow. Menurut Wijaya dan Supriyano pada tahun 2021, mulai dengan sketsa ringan adalah fondasi penting untuk gradasi warna yang berhasil, terutama bagi pemula yang masih belajar tentang komposisi dan bentuk. Yang ketiga, penerapan warna dasar. Yang pertama yaitu aplikasikan warna dasar pada seluruh objek. Gunakan tekanan ringan untuk media kering atau lapisan tipis untuk media basah. Buat pemetaan zona terang, sedang, dan gelap. Menurut penelitian Widodo pada tahun 2023, menunjukkan bahwa pendekatan sistematis dalam penerapan warna dasar sebelum gradasi meningkatkan hasil akhir sebesar 40% dibandingkan pendekatan yang langsung ke gradasi. Baik, dapat disimpulkan bahwa menggambar gradasi warna merupakan teknik penting dalam pendidikan seni rupa, khususnya bagi anak usia dini. Teknik ini tidak hanya memperindah karya seni, tapi juga memiliki peran edukatif yang signifikan dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, seperti kemampuan persepsi visual, motorik halus, imajinasi, kreativitas, dan pemahaman estetika,
Selain itu, kegiatan ini juga dapat berfungsi sebagai media terapi untuk membantu anak mengelola emosi dan meningkatkan fokus.